Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Jumpa lagi untuk pelajaran akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang struktur dasar akuntansi. Sebelum kita mempelajari tentang struktur dasar akuntansi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah kaitannya dengan transaksi keuangan. Transaksi adalah kejadian dalam kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan. Artinya, kejadian tersebut dapat menambah atau mengurangi kekayaan perusahaan. Kemudian penggolongan transaksi, menurut pihak yang melakukan, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah transaksi internal, di mana transaksi tersebut tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Sedangkan bagian yang kedua adalah transaksi eksternal, di mana transaksi tersebut melibatkan pihak luar perusahaan. Kemudian penggolongan transaksi menurut sumbernya. Menurut sumbernya, transaksi terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama adalah transaksi modal, di mana transaksi tersebut mempengaruhi modal pemilik perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah transaksi usaha, di mana transaksi yang ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan akuntansi. Artian persamaan di sini sama halnya dengan pelajaran matematika yang kalian pelajari, bahwa persamaan akuntansi dinotasikan sebagai harta sama dengan modal. Artinya, harta atau kekayaan perusahaan sama dengan nilai modal perusahaan. Kemudian, selain modal, harta perusahaan juga bisa ditambah dengan nilai utang perusahaan. Sehingga sekarang persamaan yang kedua, harta perusahaan sama dengan jumlah utang perusahaan ditambah dengan modal perusahaan. Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta atau aset terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah harta lancar atau current asset. Yang kedua adalah harta tetap atau fixed asset. Dan yang ketiga adalah harta tidak berwujud atau intangible asset. Harta lancar atau current asset adalah harta yang tingkat likuiditasnya paling tinggi, yaitu harta yang dapat berubah dengan segera dalam waktu kurang dari 1 tahun. Maksudnya, harta tersebut mudah kita uangkan atau kita rubah menjadi dalam bentuk uang tunai. Sedangkan macam-macam harta lancar diantaranya yang pertama adalah kas atau uang tunai. Yang kedua adalah bank atau uang yang tersimpan di perbankan. Yang ketiga adalah surat-surat berharga atau saham ataupun obligasi yang siap untuk dijual, piutang atau tagihan kepada pihak lain, atau nilai uang yang kita pinjamkan kepada pihak lain. Selanjutnya adalah persediaan barang, piutang penghasilan atau pendapatan perusahaan yang belum diterima. Kita sudah melakukan suatu layanan, hanya saja oleh konsumen belum dibayarkan kepada kita. Biaya dibayar di muka atau biaya yang sudah kita bayar tetapi belum kita manfaatkan atau sering juga lebih mudahnya kita pahami sebagai down payment atau DP. Kemudian perlengkapan adalah bahan habis pakai. Misalnya, jika kalian belajar maka butuh buku dan pulpen, maka buku dan pulpen tadi kita sebut sebagai perlengkapan. Untuk selanjutnya, harta tetap atau fixed asset adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya, peralatan,
bangunan, mobil, mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan penyertaan atau investasi adalah harta yang berupa penyertaan atau investasi bisa berupa saham, obligasi, atau surat berharga lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang atau menguasai perusahaan lainnya. Harta tidak berwujud atau intangible asset. Harta tidak berwujud yaitu harta yang tidak mempunyai wujud secara fisik, namun berupa hak-hak istimewa yang dapat mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Di antaranya adalah hak paten atau hak istimewa untuk memproduksi yang diberikan pemerintah kepada sebuah perusahaan. Hak cipta atau hak karena menciptakan sesuatu, goodwill atau nama baik yang melekat pada perusahaan itu sendiri, dan franchise atau hak untuk menggunakan nama perusahaan tertentu pada perusahaan lain. Selanjutnya, liability atau utang juga terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu utang jangka pendek di mana nilai jatuh temponya harus dibayarkan kurang dari 1 tahun, dan utang jangka panjang yang mana nilai utangnya bisa kita bayarkan lebih dari 1 tahun. Utang jangka pendek diantaranya adalah utang usaha, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Sedangkan utang jangka panjang terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Kemudian untuk modal atau equity adalah selisih antara harta dengan kewajiban atau utang, atau merupakan hak dari pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Kemudian konsep tentang pendapatan atau revenue, di mana pendapatan juga terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dan yang kedua, pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Kemudian beban atau biaya, yaitu biaya usaha adalah pengorbanan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dan biaya di luar usaha adalah pengorbanan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, anak-anakku, demikian sekilas tentang struktur dasar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku paket yang sudah kalian miliki. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.